Di sebuah pesisir selatan yang jarang terjamah, tersembunyi sebuah pantai dengan reputasi yang kelam. Penduduk setempat menamainya Pantai Arwah. Pasirnya memang putih dan airnya biru jernih, namun keindahannya menipu. Di balik panorama yang memukau itu, tersimpan cerita-cerita pilu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, pantai ini sering meminta tumbal. Banyak pengunjung yang datang untuk berlibur, namun tak pernah kembali. Mereka lenyap begitu saja, ditelan ombak atau hilang tanpa jejak di antara rimbunnya pepohonan pandan yang tumbuh liar di sepanjang bibir pantai. Suasananya selalu terasa berat, seolah ada energi tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-gerik. Kisah yang paling terkenal dan membuat bulu kuduk berdiri adalah tentang penampakan sesosok wanita berbaju putih. Sosok ini sering muncul saat senja mulai turun, ketika langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Beberapa nelayan yang nekat melaut di malam hari mengaku pernah melihatnya berdiri di tepi air. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya kosong, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Mereka bilang, dia adalah arwah seorang wanita yang bunuh diri di pantai itu berabad-abad yang lalu setelah kehilangan kekasihnya di laut. Arwahnya tidak pernah tenang, terus mencari jiwa-jiwa yang lengah untuk menemaninya dalam keabadian. Energi di pantai ini sangat kuat. Begitu kuatnya hingga burung-burung pun enggan terbang melintas di atasnya. Suara deburan ombak terdengar berbeda, lebih seperti rintihan panjang yang menyayat hati. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan-bisikan dari dunia lain, menceritakan tragedi yang pernah terjadi. Para tetua desa selalu memperingatkan siapapun untuk tidak berkunjung ke sana, terutama saat bulan purnama atau pada malam Jumat Kliwon. Mereka percaya pada malam-malam itulah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka terbuka paling lebar, membuat energi negatif di pantai itu mencapai puncaknya dan menjadi sangat berbahaya. Meskipun reputasinya menyeramkan, atau mungkin justru karena itu, Pantai Arwah tetap menarik rasa penasaran sebagian orang. Mereka yang haus akan petualangan dan tantangan adrenalin seringkali mengabaikan peringatan. Mereka datang dengan kamera dan peralatan canggih, mencoba membuktikan atau menyangkal keberadaan legenda tersebut. Namun, banyak dari mereka yang pulang dengan pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka membawa pulang bukan hanya rekaman atau foto, tetapi juga gangguan-gangguan gaib yang mengikuti mereka. Sebuah pengingat abadi bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya dibiarkan sendiri, diselimuti oleh misterinya yang pekat. Di sebuah kota yang sibuk, jauh dari desas-desus mistis pesisir selatan, sekelompok mahasiswa merencanakan liburan akhir semester mereka. Mereka adalah Bima, sang pemimpin yang pemberani, Maya, gadis yang ceria dan selalu positif, Rian, si pendiam yang gemar fotografi, dan Sarah yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikannya. Mereka sudah lelah dengan rutinitas kuliah yang padat dan tugas-tugas yang menumpuk. Mereka hanya ingin mencari tempat yang indah dan tenang untuk melepaskan penat. Sebuah tempat di mana mereka bisa menikmati kebersamaan dan keindahan alam yang masih asli. Awalnya, mereka berencana pergi ke sebuah pulau wisata yang populer. Namun, Rian dengan semangat petualangannya mengusulkan sebuah lokasi yang berbeda. Ia menunjukkan foto-foto sebuah pantai terpencil yang ia temukan di internet. Pantai dengan pasir putih bersih dan tebing-tebing karang yang eksotis. Namanya tidak disebutkan secara spesifik, hanya diberi label surga tersembunyi. Tanpa mengetahui reputasi kelam di baliknya, mereka semua setuju. Pantai itu terlihat sempurna, sepi, dan sangat indah. Mereka membayangkan akan berkemah, membuat api unggun, dan menghabiskan malam di bawah taburan bintang. Persiapan pun dimulai dengan penuh semangat. Mereka membeli tenda, bahan makanan, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk berkemah selama 2 malam. Bima mengatur rute perjalanan, sementara Maya menyusun daftar lagu untuk menemani perjalanan mereka. Sarah, entah kenapa, merasakan firasat yang tidak enak. Sejak Rian menunjukkan foto pantai itu, ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya.
Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai kegelisahan biasa. Ia tidak ingin merusak antusiasme teman-temannya dengan ketakutan yang mungkin tidak beralasan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Dengan mobil jeep tua milik Bima, mereka berangkat saat fajar mulai menyingsing. Perjalanan diisi dengan tawa dan canda, alunan musik yang ceria memenuhi kabin mobil. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawa mereka ke sebuah tempat, di mana tawa akan berganti menjadi jeritan ketakutan. Mereka tidak menyadari bahwa rencana liburan yang mereka impikan sebagai pelarian dari rutinitas akan berubah menjadi sebuah petualangan mengerikan yang menguji batas kewarasan dan persahabatan mereka hingga titik terendah. Mereka sedang menuju gerbang neraka yang menyamar sebagai surga. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalanan berkelok dan desa-desa kecil, mereka akhirnya tiba di tujuan. Pemandangan yang menyambut mereka memang persis seperti di foto. Pasir putih terhampar luas bertemu dengan air laut yang biru kehijauan. Tebing-tebing karang berdiri kokoh seolah menjadi penjaga abadi pantai itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suasananya terlalu sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada jejak pengunjung lain, hanya suara ombak yang bergulung monoton. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan bau anyir yang samar, seperti bau bangkai yang sudah lama. Mereka mulai mendirikan tenda di area yang agak datar, tidak terlalu jauh dari garis pantai. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna-warna jingga, merah, dan ungu. Pemandangan matahari terbenam itu seharusnya indah, tetapi entah kenapa justru terasa menekan. Bayangan pepohonan pandan dan tebing karang menjadi panjang dan menyeramkan, seolah-olah ada makhluk-makhluk aneh yang bersembunyi di dalamnya. Sarah merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan tidak enak yang ia rasakan sebelumnya kini semakin kuat, seolah ada ribuan pasang mata tak terlihat yang sedang mengawasi setiap gerakan mereka dari kegelapan. Saat malam mulai merangkak turun, suasana menjadi semakin mencekam. Bima dan Rian menyalakan api unggun, cahayanya yang berkedip-kedip menjadi satu-satunya sumber terang di tengah kegelapan yang pekat. Di luar lingkaran cahaya api, kegelapan terasa begitu hidup dan mengancam. Suara deburan ombak yang tadi siang terdengar menenangkan, kini berubah menjadi seperti desahan panjang penuh penderitaan. Angin laut yang berhembus terasa dingin menusuk tulang, membawa suara-suara aneh yang tidak bisa mereka jelaskan asalnya. Sesekali terdengar seperti suara tangisan wanita yang terbawa angin lalu hilang. Mereka mencoba menghibur diri dengan bernyanyi diiringi gitar yang dibawa Maya. Namun suara mereka terdengar canggung dan lemah, ditelan oleh keheningan malam yang ganjil. Rian yang sejak tadi sibuk dengan kameranya mengeluh bahwa semua hasil fotonya terlihat aneh. Ada kabut-kabut tipis atau bulatan-bulatan cahaya yang tidak seharusnya ada di sana. Sarah hanya bisa terdiam, memelututnya erat-erat. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Energi negatif yang begitu pekat terasa menekan dada dan membuatnya sulit bernapas. Ini bukan lagi suara Said. Ini adalah sebuah kepastian. Mereka tidak sendirian. Malam semakin larut dan suhu udara turun drastis. Api unggun yang mereka jaga seolah tak mampu menghalau hawa dingin yang terasa tidak wajar. Gangguan-gangguan kecil mulai terjadi, menguji saraf mereka satu persatu. Awalnya hanya suara-suara aneh, suara derap langkah kaki di atas pasir di belakang tenda mereka, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu suara ranting-ranting yang patah dari arah hutan kecil di belakang mereka, seolah ada yang sedang berjalan mengendap-endap, mengintai dalam kegelapan. Bima mencoba bersikap tenang, mengatakan itu mungkin hanya suara binatang malam. Tapi dalam hatinya, ia pun mulai merasakan ketakutan. Kemudian, bisikan-bisikan itu datang. Angin yang berhembus melalui celah-celah tebing karang menghasilkan suara yang mirip seperti orang berbisik. Samar-samar, mereka bisa menangkap kata-kata yang tidak jelas seperti panggilan atau keluhan.
Sarah adalah yang paling bisa merasakannya. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya, memanggil namanya berulang kali dengan suara serak dan dingin. Ia menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. Matanya melirik ke arah kegelapan dengan waspada, mencoba mencari sumber suara. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang menari-nari di tiup angin. Gangguan fisik pun mulai terasa. Maya, yang sedang mencoba tidur di dalam tenda, tiba-tiba menjerit. Ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh kakinya dari luar tenda. Ketika Bima dan Rian memeriksa, tidak ada jejak apapun. Mereka mencoba menenangkan Maya, mengatakan itu mungkin hanya mimpi buruk. Tapi wajah Maya pucat pasi. Ia bersumpah bahwa sentuhan itu terasa sangat nyata. Tidak lama kemudian, Rian yang sedang duduk di dekat api unggun merasakan ada yang melempar pasir ke punggungnya. Ia menoleh dengan cepat, namun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Teror itu datang perlahan, sedikit demi sedikit, merusak ketenangan mereka. Ketakutan mulai merayap dan mencengkeram hati mereka. Mereka tidak lagi berbicara banyak. Semua mata terus awas memandang ke sekeliling, mencoba menangkap setiap gerakan atau suara yang mencurigakan. Lingkaran cahaya dari api unggun yang tadinya terasa sebagai zona aman, kini terasa seperti sebuah panggung kecil, di mana mereka adalah tontonan bagi entitas tak terlihat yang bersembunyi di kegelapan. Perasaan diawasi itu begitu kuat, begitu nyata, hingga membuat kulit mereka meremang. Mereka sadar, keputusan untuk datang ke pantai ini adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang mungkin harus mereka bayar mahal. Section 5, Penampakan Pertama, Sosok di Balik Kabut. Around midnight, a thin mist began to descend from the sea, creeping slowly to cover the beach sands. This fog, it was unusual, feeling cold and carrying a strong scent of jasmine flowers mixed with an increasingly strong stench. Their visibility became very limited. Even the campfire seemed to dim, its light struggling to pierce the thick fog. The atmosphere grew more silent and eerie. The sound of the waves was now muffled, making the silence around them feel deafening. They all huddled closer near the fire, seeking warmth and strength from each other. That's when Ryan saw it for the first time. Through his camera lens, he tried to capture some images of the foggy scene. As he pointed his camera towards the shoreline, he saw something. At the edge of his vision, among the swirling mist, stood a figure. The figure appeared to be a woman, wearing a long, white dress that was dull and dirty. Her long, black hair hung down, covering almost her entire face. The figure just stood there facing the sea, her back to them. Ryan's heart seemed to stop beating. He lowered his camera slowly, his eyes fixed on the figure. "Friends, look," Ryan whispered with a trembling voice, pointing towards the figure. Bima, Maya, and Sarah followed the direction of his finger. At first they saw nothing but the thick fog. But then, as the fog thinned a little, they saw it too. The womanly figure still stood there, unmoving, like a statue of grief. Maya let out a stifled scream and immediately clung to Bima. Sarah felt an extraordinary chill creeping up her spine. The energy emanating from the figure was so strong, filled with sadness, anger, and despair that had been buried for hundreds of years. The figure then slowly turned her head towards them. Even though her face was still covered by her long hair, they could feel her piercing gaze, full of hatred. From behind the strands of hair, they could see a glimpse of white, not skin, but like bone. Then, a sorrowful sobbing sound was heard. The same sound they heard carried by the wind earlier. Now it was so close and clear. The sound was heart-wrenching, making anyone who heard it feel a deep sadness. Without a word, the figure turned and walked slowly towards the sea, then disappeared into the fog and darkness. Setelah penampakan pertama itu, suasana jadi 100 kali lebih buruk. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Ketakutan benar-benar membekukan kata-kata mereka. Mereka cuma bisa duduk terdiam, saling berpandangan dengan mata yang memancarkan kengerian.
Suara isak tangis sosok wanita itu masih saja terngiang-ngiang di telinga mereka. Mereka tahu ya, mereka sadar bahwa mereka sudah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Energi di tempat itu terasa makin aktif dan, entah bagaimana, makin agresif. Benda-benda di sekitar perkemahan mereka mulai bergerak sendiri. Cangkir-cangkir kopi mereka bergeser, dan salah satu senter tiba-tiba menyala lalu mati dengan sendirinya. Maya jadi target selanjutnya. Ia mulai menangis histeris, bilang kalau ia terus melihat bayangan wanita itu di sudut matanya. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang. Ia juga mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya, menyuruhnya untuk ikut ke laut. Bima mencoba menenangkannya, tapi usahanya sia-sia. Maya sudah sepenuhnya dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa. Ia terus meracau, matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Sarah mencoba membacakan doa-doa yang ia hafal, tapi suaranya bergetar hebat dan energi negatif di sekitarnya terasa sangat kuat, seolah menolak setiap doa yang ia panjatkan. Teror lalu beralih ke Bima. Sebagai pemimpin, ia berusaha untuk tetap kuat dan rasional. Tapi, bahkan logikanya pun mulai goyah. Saat ia sedang menambahkan kayu ke api unggun, ia merasakan hembusan napas yang sangat dingin di tengkuknya. Baunya busuk, seperti daging yang membusuk. Ia melompat kaget dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, api unggun di depan mereka berkobar hebat setinggi 2 meter, apinya berwarna kehijauan lalu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya bulan yang remang-remang jadi penerangan mereka. Jeritan Maya pecah memenuhi keheningan malam. Dalam kegelapan itu, kepanikan benar-benar mencapai puncaknya. Mereka menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahaya senter yang menyorot ke segala arah justru menciptakan bayangan-bayangan yang lebih mengerikan. Mereka mendengar suara tawa melengking dari segala penjuru, suara tawa wanita yang penuh kemenangan dan kebencian. Lalu mereka mendengar suara pasir yang diseret, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat ke arah tenda mereka. Mereka semua berkerumun di tengah, saling berpegangan erat, punggung saling bersentuhan, seolah siap menghadapi serangan dari arah manapun. Mereka tahu, malam ini belum akan berakhir. Di tengah kekacauan dan kepanikan itu, Rian, si pendiam, justru terlihat paling tenang. Tapi ketenangan itu terasa aneh, benar-benar tidak wajar. Matanya kosong, menatap lurus ke arah laut yang gelap, seolah terhipnotis. Ia sudah tidak lagi memegang kameranya. Tangan Bima yang memegangnya erat tiba-tiba merasakan genggaman Rian melemah. "Rian, kamu tidak apa-apa?" tanya Bima, menyinari wajah Rian dengan senter. Wajah Rian pucat tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak merespons panggilan Bima. Seolah-olah jiwanya sudah tidak berada di dalam raganya lagi. Tiba-tiba Rian berdiri. Gerakannya kaku seperti boneka tali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai berjalan. Bukan ke arah mobil, bukan ke arah hutan, tapi lurus menuju ke laut, ke arah di mana sosok wanita tadi menghilang. "Rian, mau kemana kamu?" teriak Bima, mencoba menarik lengannya. Tapi entah kenapa tenaga Rian jadi luar biasa kuat. Ia melepaskan cengkeraman Bima dengan mudah dan terus berjalan dengan langkah yang mantap menuju air laut yang gelap dan bergelora. Maya dan Sarah cuma bisa menjerit histeris melihatnya. Bima, dengan sisa keberanian yang ia punya, berlari mengejar Rian. "Rian, sadar! Jangan ke sana!" teriaknya lagi. Tapi Rian seolah tuli. Ia terus berjalan memasuki air laut yang dingin hingga sebatas pinggang. Ombak malam itu cukup besar, menghantam tubuhnya, tapi ia tetap berdiri tegak. Bima berhenti di tepi air, ragu untuk masuk. Ia bisa merasakan energi yang sangat kuat datang dari arah laut. Tiba-tiba dari kegelapan di depan Rian, mereka melihatnya lagi. Sosok wanita berbaju putih itu muncul dari dalam air. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat dengan mata hitam yang kosong dan mulut yang menyeringai mengerikan. Sosok itu mengulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arah Rian. Rian seolah menyambutnya, juga mengulurkan tangannya. Saat tangan mereka hampir bersentuhan, sebuah ombak besar yang tidak wajar tiba-tiba datang dan menggulung tubuh Rian. Bima, Maya, dan Sarah berteriak sekuat tenaga. Ketika ombak itu surut, Rian sudah tidak ada. Ia lenyap.
hilang ditelan kegelapan laut. Sosok wanita itu pun ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah suara deburan ombak yang kini terdengar seperti tawa kemenangan yang menggema di sepanjang pantai terkutuk itu. Mereka kehilangan Rian. Pantai itu teleteng belumbalnya. Kehilangan Rian benar-benar membuat mereka hancur. Ketakutan kini bercampur dengan rasa duka dan putus asa yang sangat mendalam. Mereka sudah tidak lagi berpikir tentang berkemah atau liburan. Satu-satunya hal di pikiran mereka adalah bagaimana caranya bertahan hidup sampai fajar tiba dan segera pergi dari tempat mengerikan ini. Mereka meninggalkan tenda dan semua perlengkapan, berlari menuju mobil Jeep Bima. Suasana di sekitar mereka terasa makin berat. Suara tawa dan isak tangis seolah mengikuti setiap langkah mereka, mengejek keputusasaan mereka. Pohon-pohon di sekitar seolah hidup, cabang-cabangnya tampak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Mereka akhirnya berhasil mencapai mobil. Tangan Bima gemetar hebat saat ia mencoba memasukkan kunci ke lubang starter. Mesin mobil meraung beberapa kali, tapi tidak mau menyala. "Sial! Kenapa sekarang?" umpat Bima sambil terus memutar kunci dengan panik. Maya menangis di kursi belakang, sementara Sarah terus berdoa dengan mata terpejam. Di luar mereka bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Lalu kaca depan mobil mereka diketuk dengan keras. Tok, tok, tok. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ketukan itu berpindah ke jendela samping, lalu ke atap mobil, seolah mereka sedang dikepung. Tiba-tiba dari arah pantai, mereka melihat puluhan sosok bayangan berjalan perlahan ke arah mereka. Bentuknya tidak jelas, cuma siluet-siluet hitam dengan mata yang menyala merah di kegelapan. Mereka adalah arwah-arwah lain yang terperangkap di pantai itu, arwah para korban sebelumnya. Mereka berjalan dengan langkah yang diseret, mengeluarkan suara rintihan yang menyayat. Di barisan paling depan berjalan sosok wanita berbaju putih itu, memimpin pasukan arwahnya. Ia menunjuk ke arah mobil mereka, dan semua arwah itu mulai berlari, menyerbu ke arah mereka. Jeritan memenuhi kabin mobil yang terasa semakin sempit dan menyesakkan. Di tengah kepanikan itu, Bima tidak berhenti mencoba. Ia terus memutar kunci starter sambil menginjak pedal gas dalam-dalam. "Menyala! Ayo menyala!" teriaknya putus asa. Tepat saat sosok wanita itu berada beberapa meter di depan mobil, dengan wajahnya yang mengerikan terpantul di kaca depan, mesin mobil pun menyala dengan raungan yang keras. Tanpa pikir panjang, Bima membanting setir, memutar mobil, dan tancap gas sekuat tenaga. Ia tidak peduli menabrak semak-semak jalanan yang tidak rata. Yang penting adalah pergi sejauh mungkin dari pantai neraka itu, meninggalkan suara tawa melengking sang penunggu yang terus mengejar mereka. Mereka terus melaju tanpa menoleh ke belakang, menembus kegelapan malam dengan kecepatan tinggi. Air mata Bima, Maya, dan Sarah mengalir deras. Mereka tidak hanya meninggalkan sebuah pantai, mereka juga meninggalkan sahabat mereka, Rian, di sana. Mereka meninggalkan sebagian dari jiwa mereka di tempat terkutuk itu. Perjalanan pulang terasa sunyi dan hampa. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik. Hanya isak tangis dan napas yang terengah-engah. Mereka baru berani berhenti setelah fajar menyingsing dan mereka sudah berada di jalan raya utama yang ramai. Mereka selamat ya, setidaknya secara fisik. Kisah hilangnya Rian dilaporkan ke pihak berwajib. Tim SAR dikerahkan untuk melakukan pencarian di Pantai Arwah. Namun setelah berhari-hari menyisir pantai dan laut di sekitarnya, tidak ada satupun jejak Rian yang ditemukan. Bahkan kamera miliknya yang sempat Bima selamatkan pun isinya kosong. Semua foto yang telah diambil Rian, termasuk foto penampakan sosok wanita itu, hilang secara misterius, seolah tidak pernah ada. Rian dinyatakan hilang ditelan ombak, sebuah kecelakaan tragis. Hanya Bima, Maya, dan Sarah yang tahu kebenaran mengerikan di baliknya. Sebuah kebenaran yang tidak akan pernah dipercaya oleh siapapun. Bima, Maya, dan Sarah tidak pernah sama lagi setelah malam itu. Mereka membawa pulang trauma yang sangat mendalam. Maya jadi sangat penakut dan sering mengalami mimpi buruk. Bima jadi lebih pendiam dan penyendiri.
Dan Sarah, kepekaannya terhadap dunia lain malah semakin tajam, membuatnya sering melihat hal-hal yang tidak ingin ia lihat. Mereka tidak pernah lagi membicarakan kejadian di pantai itu, namun kenangan mengerikan itu terukir selamanya dalam benak mereka. Sosok wanita berbaju putih dan tawa melengkingnya menjadi teror abadi yang menghantui tidur mereka. Pantai Arwah masih ada di sana, tersembunyi di pesisir selatan dengan pasir putih dan laut birunya yang mematikan. Legenda tentang penunggu pantai itu terus hidup, bertambah dengan satu nama lagi dalam daftar korbannya. Mungkin suatu hari nanti akan ada lagi sekelompok anak muda yang haus petualangan datang ke sana, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Misteri pantai itu takkan pernah usai. Arwah penasaran itu akan terus menunggu di sana, di tepi air, dalam kesendiriannya yang abadi, menanti jiwa malang berikutnya untuk menanya dalam kegelapan selamanya.